kesana dulu ya. Oh iya. Dadah. Pi lagi ngapain lo? Lagi scroll berita. Berita apaan? Berita pemilu nih. Ngomong-ngomong soal pemilu, kira-kira lo bakal milih siapa? Ya jelas lah, gue tuh Pak Juki Yudin. Alasannya apa milih Pak Jokowi Yudin? Ya karena beliau tuh seagama, terus beliau juga tokoh agama di wilayah gue. Udah pastilah gue pilih Pak Juki Yudin. Bukannya kalau misalnya kita mau milih suatu pemimpin harus dilihat dari prestasinya ya, terus kayak usaha dia buat narik hati masyarakat kan? Gak mungkin dilihat dari agama doang. Enggak lah, gue pilih Pak Juki Yudin karena kita tuh seagama. Terus beliau juga ya karena kita seagama pasti seprinsip juga kan. Ya jelas lah gue pilih Pak Juki Yudin. Pokoknya gue pilih Pak Juki Yudin lah. Valid no debat. Aneh bener, lo udah serah dulu deh. Ya udah. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa 32 responden setuju dengan pendidikan agama yang lebih baik dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkatan fanatisme beragama dalam politik di Indonesia. Dan mereka juga setuju bahwa media sosial menjadi wadah dari penyebaran fanatisme beragama di Indonesia. Ada 94% menyatakan bahwa fanatisme beragama dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Tetapi ada sekitar 6% yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Dari hasil kuesioner menyatakan bahwa 84% fanatisme beragama mempengaruhi hubungan antar warga dengan latar belakang agama yang berbeda dalam konteks politik. Tetapi ada 16% tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian ada sebanyak 81% keterkaitan antara pandangan politik dengan fanatisme beragama di Indonesia dan 19% tidak menyetujui hal tersebut. Ada 87% menyetujui bahwa peran tokoh agama dapat mempengaruhi opini politik dan juga opini fanatisme beragama di politik Indonesia. Sedangkan ada 13% menyetujui bahwa opini politik tidak akan mempengaruhi fanatisme beragama. Setelah itu, ada juga 59% percaya bahwa mahasiswa Universitas Siliwangi memiliki pemahaman yang cukup terkait fanatisme beragama di politik Indonesia. Sedangkan ada 41% tidak mempercayai hal tersebut. Ada 75% mahasiswa dapat memahami konsep fanatisme beragama dalam konteks politik di Indonesia, sedangkan 25% tidak dapat memahami konsep tersebut. Adapun solusi untuk menghadapi fanatisme beragama dalam politik di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan mendorong dialog antar agama dan toleransi. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi dalam proses demokrasi yang sehat. Dan yang ketiga yaitu mendorong pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengambil peran dengan meningkatkan pemahaman politik di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadinya fanatisme beragama. Dan kita juga dapat meningkatkan pemahaman beragama yang menghargai perbedaan dan memperkuat toleransi antar umat beragama.